Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ke-80 tanggal 10 November tahun 2025 di Kecamatan Loceret dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Siap! Gerak! Latihan penghormatan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Gerak! Di tempat! Gerak! Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur upacara dipimpin Komandan upacara. Pada Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara. Lapor upacara memperingati Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Indonesia Raya. Gerak! Siap! Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin Komandan upacara. Pada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
mengheningkan cipta dipimpin inspektur upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah hidup mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara diikuti peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan dan kata-kata mutiara. Pesan-pesan perjuangan. Kata-kata mutiara dari para pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup. Karena Tuhan akan selalu menuntut dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Disampaikan pada saat Nyi Ageng Serang mendengarkan keluhan prihatin para pengikut rakyat akibat kelakuan kaum penjajah. 2. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Menurut Abdullah pemerintah, TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Ketika menjawab pernyataan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. 3. Pesan pahlawan nasional Profesor Dr. S. Suharto. Pride or love is my country. Lebih-lebih kita tahu negara kita dalam keadaan bobrok, maka justru saat itu pula kita wajib memperbaikinya. Pernyataan sebagai seorang nasionalis dan patriot. 4. Pesan pahlawan nasional Profesor Mulyani Esra. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah kita sendiri. Disampaikan pada Kongres 2 di Jakarta, 27 sampai dengan 28 Oktober 1928, yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. 5. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-sekali berharap pangkat, kedudukan ataupun gaji yang tinggi. Disampaikan pada saat Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota PK untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang. 6. Pesan pahlawan nasional Teguh Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Disampaikan pada pidato bulan Maret 1945, di mana Teguh Arif menjadi wakil ketua DPR seluruh Sumatera. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan menjalankan untuk amanat tidak ditebak. Gerak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk waktu sekitar kami bacakan sambutan dari Ibu Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melainkan cahaya yang menerangi jalan kita sudah ini. Dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri di sini hari ini. Para pahlawan mengajarkan kepada kita
bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Karenanya ada 3 hal yang dapat kita teladani dari para pahlawan bangsa. Pertama, kesabaran para pahlawan. Mereka sabar menempuh ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap bersabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan. Kedua, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan atas segalanya. Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan, tidak menuntut balasan, tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah. Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan pengabdiannya. Disitulah letak kehormatan sejati, bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan. Ketiga, pandangan jauh ke depan. Para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai, dan menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah, darah dan air mata. Mereka adalah doa yang tak pernah padam. Menyerah berarti meninggalkan amanah kemanusiaan. Ini adalah modal besar bagi generasi kita saat ini. Semangat perjuangan yang pantang menyerah adalah kekuatan bagi kita dan generasi mendatang untuk meneruskan cita-cita para pahlawan yang selama ini kita ditunaikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di masa kini perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui aksa-aksa Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya. Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus. Bagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam dengan bekerja, bergerak, dan bersama. Pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Jakarta, 10 November 2025. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Semangat selesai, akan siapkan. Siap! Lah! Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari yang penuh makna ini, di peringatan Hari Pahlawan ke-80, kami berkumpul untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimilikinya demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, bimbinglah para pemimpin bangsa kami agar senantiasa berlaku adil, jujur, dan bijaksana dalam mengemban amanah rakyat dan mengabdi untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah momentum Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025 ini sebagai pengingat bagi kami semua untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan empati, dan menentukan semangat gotong royong demi Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman,
limpahkanlah kepada kami rahmat, kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan karya nyata dan ketulusan hati. Jauhkan negeri kami dari perpecahan, bencana, serta segala hal yang dapat melemahkan persaudaraan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin Komandan Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Pasukan dapat dibubarkan. Gerak. Riwayat. Gerak. Terima kasih. Pelaksanaan upacara luar biasa, berjalan dengan tertib dan aman dan tidak mengurangi rasa hikmat makna dari Hari Pahlawan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik dari masing-masing sekolah. Terima kasih untuk pelaksanaannya luar biasa.